Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina قرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Pada bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah Majlis Taklim malam Sabtu Masjid Jami Al-Ikhlas bersama ketua dan segenap pengurus DKM Masjid, pengurus Majlis Taklim, pengurus wilayah yang insya Allah kita semua senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama kita buka dan kita awali pengajian kita dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan mujizat karamah dan barokah daripada surah Al-Fatihah, Allah senantiasa memberikan kepada kita, keluarga kita, iman Islam, ihsan yang kuat, ilmu-ilmu yang manfaat, sehat afiat, panjang umur dalam taat. Dimudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat, dan Allah luaskan kepada kita rezeki yang halal, yang tayyib, yang berkah untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah bimbing, Allah tuntun kita dan keluarga kita agar mencapai ma'rifat husnul khotimah dan ridhonya di dunia wal akhirah. Sekaligus fatihah ini juga kita tujukan untuk arwah almarhum dan almarhumah, orang-orang tua kita, keluarga, sanak famili, para guru, para alim ulama, para solihin, dan semua orang-orang yang telah memberikan pengabdian, infak sedekahnya untuk pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas ini. Mudah-mudahan semua mendapatkan limpahan rahmat dan maghfirah, diluaskan alam kubur mereka dan dijadikan kubur mereka raudhah min riyadil jinan. Lillahi ta'ala bitilka niya wila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa ashabi wa azwajihi wa dhurriyyatihi radhiyallahu anhum wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal awliya'il arifin al muhaqqiqin wal ulama'il amilin wasyuhada'i wassalihin, khususan ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bil Hasan As-Sajili, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Sultan Aulia Syekh Bahauddin Naqsyabandi, ila hadrati Raden Abdul Razak At-Tarmasi wal Syekh Abdul Salam, wila harusi ke Hudori bin Hasan, wila harusi Mbak Penjalu, wila harusi Romo ke Mustaqim bin Husain, wila Romo ke Abdul Jalil Mustaqim, wila harusi ke Hasbullah Al-Marzuki, wila ke Haji Mahfuz Syafi'i, wila hadruti Syekh Salahuddin Abdul Jalil Mustaqim, wa usulihim wa furihim masyayihim wa talamizihim wa zawjatihim man intasaba ilaihim qaddasallahu asrarahum, وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وأمامنا وعمتنا وأخوالنا وخالات من حق علينا ولمشايخنا معلمينا وأساتذتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian dan bahasan kita, yaitu kembali kajian hadis atau kajian tentang bulan Sya'ban. Maunya yang mana? Soalnya ini kita udah nyampe bulan Sya'ban ya. Ya. Kita kan selama ini juga cuma terpaku nisfu Sya'ban, ya kan. Di balik bulan Sya'ban atau di nisfu Sya'ban ada apa sih kan begitu, sampai istilahnya umat Islam di mana-mana umumnya mensyiarkan bulan Sya'ban, khususnya di malam nisfu Sya'ban dan siang harinya. Kayaknya sih emang penting juga ya kita kaji biar sedikit kita ya tahu lah ya, sehingga nanti dalam mengisi bulan Sya'ban dan nisfu Sya'ban kita lebih konsen, lebih fokus gitu ya, sehingga terasa ya rahasia atau hikmah yang terkandung di bulan Sya'ban ini. Tapi sebelum kita mengkaji tentang Sya'ban dan nisfu Sya'ban, kajian yang lalu, bahasan yang lalu tentang Isra dan Mi'raj, saya kasih inti dari intisarinya itu Pak, tentang Isra dan Mi'raj ya, biar ini benar-benar bisa melekat ya di hati kita dan pikiran kita. Di Isra Mi'raj bukan sekedar kita peringatin rame-rame ya, tapi yang paling terpenting hikmah dan rahasia serta barokah perjalanan Nabi dalam Isra Mi'raj itu kita kebagian enggak ya, kepetikan enggak, kepercikan enggak, kan itu yang penting Pak. Kepercikan setetes aja ya dari barokah Isra Mi'raj Nabi itu sudah luar biasa ya, bahkan bisa dibilang lebih tinggi nilainya ketimbang Bapak punya duit triliunan. Ada yang punya duit triliunan ini? Boro-boro triliunan. Ya, ya, cebananya susah banget kayaknya. Ya, ya, artinya ketika kita bisa mendapat percikan hikmah dan barokah Isra Mi'raj itu udah sangat luar biasa Pak. Ya, jadi intisari Isra Mi'raj yang sudah kita kaji sekian kali pertemuan ya. Pertama ya, kan kita tahu tuh Nabi sebelum berangkat hatinya diapain dulu? Dibelah, dibedah ya, dibersihin. Itu kan isyarat petunjuk yang sangat jelas bahwa kita itu dalam hidup ini kan pasti semuanya punya cita-cita ya kan, punya harapan ya. Harapannya secara global, secara garis besar kita semuanya pengen sukses ya kan, kita semuanya pengen selamat, gak adalah kita yang mau celaka. Sebejat-bejatnya itu orang ya, seburuk-buruknya itu orang, tetap dia punya harapan tuh hidupnya sukses, selamat ya kan itu. Nah itu arahannya. Jadi kebahagiaan, kesuksesan dan keselamatan itu kan bersumbernya dari hati kita. Jadi kalau hati kita bersih, insya Allah semuanya baik-baik aja, mulus, dan insya Allah tercapai. Jadi landasannya hati kita dulu di backlin dulu gitu ya. Banyak noda, bahkan banyak kerak dosa yang udah melekat, nempel, kenceng di hati kita. Jadi itu inti yang pertama. Jangan kita mengabaikan hati Pak.
Karena biar bagaimana keselamatan kita itu nanti di akhirat dari situ. Ya, dari situ nanti baru ngerembet kemana? Ke ibadah. Ibadah, iman, ya akhlak, itu ngerembet semua. Jadi sumbernya itu dari hati kita dulu. Kemudian inti sari yang keduanya yaitu sholat. Ya, kita ya alhamdulillah dengan pertolongan Allah kita sudah menjalankan ibadah sholat. Ya tentunya sholat apa? 5 waktu. Alhamdulillah ya kita bisa sholat, ya bisa ngerjain sholat. Cuman kan bahasanya kita baru bisa ngerjain, baru bisa jalanin, ya. Untuk mendirikan, menegakkan kita belum. Kita akuin aja kita belum, Pak. Belum menegakkan atau mendirikan sholat. Nah orang kalau sholatnya itu udah tegak, ya berdiri kokoh kuat dalam dirinya, semuanya nanti itu ngerembetnya ke ibadah yang lain jadi baik, Pak. Iya. Kalau orang sholatnya benar, pasti punya akhlak bagus, Pak. Benar itu loh. Gak ada, kalau ada orang sholatnya rajin, tepat waktu, saf paling depan, kok akhlaknya begitu sama orang ya? Berarti sholatnya gak beres itu. Ya mungkin luarnya kita bilang cakep dia mah, ya tepat waktu, ya kan selalu berjamaah, gak pernah ketinggalan dia berjamaah, ya. Bahkan kadang-kadang imamnya yang belakangan mulu. Ya kan bisa begitu ya. Ini dia paling dulu lebih cepat dari imam. Wah, ya kan safnya selalu paling depan. Ya mungkin itu kacamata kita, artinya pandangan kita cakep. Tapi kan Allah nggak ngelihat itunya, Pak. Bukan itu doang yang dilihat. Ya. Jadi yang dilihat itu ke dalamnya. Ya berkali ke hati lagi seperti apa sholat yang dia kerjakan itu. Kok bisa jadi sholatnya rajin, kok sama saudara sama tetangga ribut mulu, ini apa? Begitu ya. Kok kosleting mulu sama orang? Begitu kan, dikit-dikit mencela orang, dikit-dikit ngata-ngatain orang. Mulutnya nggak dijaga, padahal sholatnya cakep secara zohir. Nah sekali lagi, itu pertanda sholatnya belum beres. Saya nggak bilang nggak beres, belum. Siapa tahu nanti beres gitu ya. Nah kemudian juga ada orang rajin sholat tepat waktu gitu ya, berjamaah. Tapi kok pelit itu nggak hilang-hilang gitu. Nah, pelit, bakhil, kikirnya itu nggak hilang-hilang. Setiap kali ada ya katakanlah masjid, musola atau mungkin yayasan minta bantuan dana, ngomongnya itu kadang-kadang nggak enak. Ngasih kagak, ngomongnya enggak. Ya orang kan paling kagak itu ya. Itu kan bahasa Al-Qur'annya ya apabila ada orang datang yang minta kepada kamu masih minta bantuan, kalau nggak bisa bilang aja maaf. Maaf aja saya belum bisa bantu. Kan cakep begitu. Yang ini apaan sih masjid? Kalau mau ngadain apaan lagi nih duit mulu. Oh, ngomong begitu. Iya kan? Iya ngasih kagak. Ini ngomongnya pahit kadang-kadang. Ya kan masjid apa musola apalah yang berhubungan dengan syiar agama atau keperluan sosial ya kan. Itu omongannya agak enak. Ya, dikit-dikit duit, dikit-dikit proposal. Karena kita kalau nggak punya duit jangan ngadain acara. Gak jadi diceramah sama dia. Ini kan gak beres orang kayak begini. Ya kan. Ini apalagi nih duit sampah, keamanan apaan lagi nih. Ya kan nyusahin warga tuh. Ya Allah. Padahal kagak. Nggak ngasih, ya kita belum bisa ngasih, ya banyak ngasih sedikit, dikit nggak bisa juga, yaitu tadi, ya al-afwa, yaitu maaf aja dulu ya, udah gitu, kan enak gitu, udah orang ini masih kita mau paksa ya kan, bahasa. Padahal tuh orang rajin sholatnya, selalu ke masjid berjamaah tepat waktu, tapi modelnya kayak begitu mulutnya. Tanda sholatnya belum beres. Artinya belum ditegakkan sholatnya. Belum didiriin ya dalam sholat. Tuh. Nah, ini banyak kalau diiniin dulu Pak. Ya, jadi makanya kita ya ketika sholat ini berupaya yang selama ini kita kerjakan, coba kita upayakan, kita dirikan. Ya, kita tegakkan sholat itu
Sehingga nanti efeknya, ya, efek dari sholat yang tegak berdiri dalam diri kita itu semuanya positif, Pak. Rontok semua sifat-sifat jelek orang kalau sholatnya beres. Gitu loh ya. Tapi meskipun sifat-sifat terpuji, sifat-sifat mulia, efek daripada sholat kita yang tegak, yang berdiri, bukan berarti kita dalam hidup ini nanti semua orang pro, cocok, seneng, ngepen sama kita. Enggak, tetap aja. Cuman kalau orang yang sholatnya udah beres, ketika dihina, dicerca, ya ada orang yang kontra sama dia nggak sedih, Pak. Dia nggak bingung, nggak apalagi marah gitu kan, sewot dengan orang yang mungkin memfitnah dia, ya akan dia balas lagi dengan fitnahan. Enggak, dia plong aja, Pak. Dia efek sholat yang benar. Jadi ketika difitnah, dikata-katain, dihina, macam-macam lah, hatinya plong aja. Ini Pak, tapi ke sono sholat lo ya, itu baru ya istilahnya situasi dan kondisi jiwa kita ya dalam peringkat yang sedang gitu. Kalau peringkatnya naik nanti sholatnya itu makin beres, benar-benar tegak dalam dirinya, orang yang memfitnah dia itu bisa dikasih hadiah, Pak. Waduh, kita mau boro-boro ngasih hadiah. Yang ada kita bawain apa? Bawain golok kali ya. Iya, siapa yang ngomong begitu? Gacok. Kita kan begitu, parah. Ya kan paling kali kita balas lagi dengan fitnahan lagi. Ya kan kita tuh ya. Tapi kalau yang udah naik ya sholatnya itu udah tinggi ya. Itu efeknya paling gak dia plong hatinya. Gak ditanggapin gitu loh Pak, biarin aja dia mau ngomong apa kayak bodo amat. Gue pikirin gitu aja dia Pak. Gak masuk ke hatinya. Apalagi dipikirin aja. Yang fitnah sehat hanya dia yang mampus. Gak usah ngapain. Iya, ya biarin aja yang memfitnah atau nanti juga dia ada pasti dapat balasan kok dari Allah. Iya, orang yang memfitnah, orang yang menceritakan aib, kekurangan orang semuanya nanti dibalas oleh Allah, Pak. Kita serahin aja mau Allah, terserah kamu ya Allah tuh orang yang memfitnah saya mau diapain kayak terserah. Kalau kita nyumpahin, iya kalau nyumpahin nyimbang, ya kan gue sumpahin biar dia sakit, gitu doang. Masih mendingin kalau nyumpahin, gue sumpahin bisa bergeledek. Ya ilaha illallah. Kita cuma dipitnah kayak gitu orang kita sumpahin sambil bergeledek. Ya kan? Jangan, mendingan serahin sama Allah. Kalau Allah yang berbuat, gak perlu minta pertanggungan jawab. Kenapa? Karena Allah fa'alu lima yurid, berbuat apa aja yang dia mau. Tapi kalau kita sudah mengeluarkan kata-kata sumpah serapah, mudah-mudahan bisa bergeledek, mudah-mudahan dia ketabrak kontainer, mudah-mudahan dia apalah yang serem-serem gitu. Nanti kita ditanya, kenapa kamu doain orang sampai kayak gitu? Habis saya lagi jalan, saya kecipretan. Nah, ya kan air kotor gua motornya tuh orang gak ngeliat-ngeliat saya lagi jalan. Ya namanya lagi musim hujan begini. Jadi gue naik motor ya Allah kecipretan begitu. Cuman dalam hati, kira-kira airnya najis apa enggak ya? Itu doang. Gitu, ya mudah-mudahan gak najis karena kan itu jalan gak dilewatin oleh apa? Ya oleh binatang-binatang ya kayak zaman dulu kan jalanan masih tanah, dibel yang lewat kebo, sapi, kambing. Bisa jadi air hujannya menjadi najis kobak-kobakannya itu. Kalau sekarang mah kotor tapi bukan kotor najis gitu ya. Saya cuma berpikir gitu doang. Ya biarin aja madamnya musim hujan begini kita mau menghindar bagaimana? Kan pas nongol di gang situ depan itu kan legok itu. Ya kan? Legok kan air ngantong. Mobil ayo aja trot. Kita mau apain udah ya kan tiba urusan segitu masa kita mau sumpahin sambil geledek tuh orang. Ya kan masa mau kita sumpahin mobilnya biar tabrakan ya jangan. Ya, biarin aja. Dia juga kok nggak sengaja kan begitu. Ya kita plong aja begitu Pak. Kalau lebih tinggi lagi ya itu kasih hadiah orang yang memfitnah, yang gosipin kita. Ya kan? Tapi kan itu nggak bisa dibuat-buat. Kayak muridnya Sayyidina Ali, ya golongan tabiin
Imam Hasan Al-Bisri atau Hasan Al-Basri, ya. Imam Hasan Basri itu murid Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Beliau itu dalam keseharian beliau, ya, ibadahnya, akhlaknya, keimanannya, ketakwaannya udah pokoknya luar biasa. Gurunya Sayyidina Ali, ya kan? Tapi nggak lepas dari apa? Dari kontra orang-orang yang agak demen, yang nggak suka difitnah ini, difitnah itu macam-macam. Tapi apa yang dikerjakan oleh Imam Hasan Basri? Orang yang kerjanya memfitnah beliau didatengin, Pak. Dikasih duit uang dinar sekantong. Coba dah. Ya kan, kalau ada saya ayah Imam Hasan Basri di sini Pulau Gebang enak tuh. Tapi fitnah aja dibagi duit. Ya kan. Kita nggak punya duit, fitnah aja tadi dikasih duit. Itu Imam Hasan Basri begitu, Pak. Difitnah, orangnya didatengin, ya kan, dibagi duit sampai orangnya malu, ya kan, akhirnya malah apa? Malah minta maaf, taubat, dan setelah itu udah nggak fitnah-fitnah lagi, Pak. Begitu, ya. Jadi kalau orang-orang model begitu, ya, yang kontra sama kita lawan lagi dengan keras, ya dia akan terus begitu, nggak berubah-ubah wataknya. Tapi ketika kita istilahnya kita dekatin lah, kita sentuh hatinya dengan cara-cara yang arif, yang bijak, justru nanti hatinya terbuka. Dia nggak mau lagi, ibunya malu. Ya, nah itu Pak, ini efek-efek sholat. Jadi sholat 5 waktu ini kita upayakan supaya tegak berdiri di dalam diri kita, dalam hidup kita, sehingga sholat kita itu benar-benar menjadi media mi'raj. Ya, media apa? Naiknya ruh kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita rasakan pertemuan perjumpaan kita dengan Allah dalam sholat. Ya, jangan sampai kita sholat itu ya selama ini memang ngambang, Pak. Ya kan? Melayang sini, melayang sana, perasaan pikiran kita ngalor ngidul, ngetan ngulon kagak diantak. Ya kan? Jadi sholat kita itu ya kurang berbobot gitu, ya. Jadi supaya berbobot, berkualitas, ya tadi sholatnya harus benar-benar berdiri tegak, ya, di dalam diri kita, dalam hidup kita. Nah, itu inti daripada intisari pembahasan tentang Isra dan Mi'raj Nabi, ya. Kemudian sekarang kita coba, ya. Paling kita tinggal 2 kali apa sekali lagi pertemuan ini kayaknya, ya. Ya, mungkin 2 kali, ya, 2 atau sekali dah, nanti dilihat aja jadwalnya. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang memang akan mengantarkan kita insya Allah, ya, kita sampai ke bulan Ramadan. Ketika kemarin bulan Rajab kita ya mungkin masih lebih banyak lalai, ya, masih belum meningkat ibadahnya baik lahir maupun batin, atau meningkatnya masih sedikit. Nah ini di bulan Syaban ini kita gepek lagi gitu loh, Pak, atau gepek. Digepek itu ya digiatin lah begitu, ya, jangan bosen, jangan jenuh, ya, karena Allah, ya, selalu membuka pintu-pintu rahmatnya itu sebetulnya kapan aja. Cuman di bulan Rajab kemarin dan bulan ini Syaban dan akhir Ramadan memang luar biasa, Pak, dibukanya rahmat Allah ini. Jadi kalau kita gak menggunakan sebaik-baiknya waktu kita, ya, di bulan Syaban ini, kita nanti yang rugi. Nanti kita yang nyesel. Kalau sekarang sih memang belum terasa gimana-gimana. Ya, kalau nanti, ya, pasti akan terasa nyesel banget, ya. Jadi umpamanya kemarin kurang, ya, masih kurang di bulan Rajab, nah ayo di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini, ya, ada peristiwa-peristiwa penting juga, Pak, yang sangat besar pengaruhnya di dalam kehidupan umat Islam. Apa aja yang terjadi sih di bulan Sya'ban ini? Di antaranya, Pak, pertama
turunnya surah yang memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi. Turunnya ayatnya di bulan Sya'ban. Yang mana sih? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban ini. Makanya dianjurkan oleh para ulama ya di bulan Sya'ban ini memperbanyak sholawat, banyakin sholawat sambil ngapain kek, yang penting asal jangan sambil berak ya. Asal jangan sambil BAB ya kan, ya kalau umpamanya pengen selawatan juga di toilet dalam hati. Entah Rasulullah tahu enggak? Ya tahu lah ya. Kita selawat sama Nabi Pak di mana aja, kapan aja, lewat lisan atau lewat hati, itu semuanya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampainya bagaimana? Jadi memang ada Allah menugaskan malaikat khusus yang tugasnya malaikat ini untuk mendengar ya dan mencatat orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Nanti selawat itu disampaikan kepada Nabi. Ya, kata malaikat, ya Rasulullah ini ada selawat buat kamu dari Fulan bin Fulan. Ya, orang Pulau Gebang RW 4 Jamaah Masjid Al-Ikhlas. Dicatat Pak, dilaporin ke Nabi. Dan kalau udah begitu Nabi senang, maka keberkahan selawat itu diberikan kepada kita. Ya, memang banyak, hampir rata-rata ulama mengatakan berselawat itu nggak pakai ikhlas aja diterima. Ya, dibecandain itu juga nyampe kepada Nabi. Artinya nggak serius dia selawatannya gitu kayak orang bercanda. Itu nyampe kepada Rasulullah. Ya, cuman ya banyaknya penjelasan seperti ini dari kalangan ulama. Saya pribadi gitu kurang setuju penjelasan seperti itu. Artinya apa? Kita kan berselawat untuk Nabi. Ya mesti sopan lah. Ya kan diupayakan yang ikhlas. Ya kalau Nabi sih, ya itu yang saya bilang Nabi itu dada atau hati beliau itu memang sangat luas. Jadi kalau diantara kita yang berselawat begini begitu, bahkan mungkin sambil joget-joget itu nyampe. Artinya Nabi terima. Cuman dari sisi etika, ya pantaskah kita berselawat sambil joget-joget, ya kan sambil nandak-nandak lompat sini atau dibecandain, kan nggak pantas. Ya, dulu aja sahabat-sahabat ngomong di hadapan Nabi dengan bahasa suara yang agak tinggi sedikit, tapi tetap dalam batas kesopanan, cuma nadanya aja agak tinggi. Ya Rasulullah gitu. Mestinya kan ya Rasulullah kan begitu. Ya Rasulullah bagaimana ini? Kan begitu. Itu langsung turun ayat ya disampaikan ya pada Nabi. Nabi menyampaikan jangan kamu angkat suara kamu di hadapan Rasulullah. Artinya jangan dikerasin. Ya Nabi itu kan sangat lembut, juga nggak pantas kalau kita kemudian umat ini keras gitu. Ya Nabi begitu lembut ya harus kita lembut. Itu Nabi itu kelihatan galak Pak, serem. Itu kalau waktu mau perang doang. Kalau mau perang memang benar itu Rasulullah bagaikan apa ya? Kayak satria baja hitam ya nggak ada apa-apanya. Iya. Rasulullah kalau udah berhadapan dengan musuh ya kan meskipun kekuatan musuh itu berpuluh-puluh kali lipat, Nabi itu nggak ada kelihatan takut, pucat, ngeri gitu nggak ada Pak. Ya itu Rasulullah. Tapi kalau sudah di luar perang, beliau itu sangat lembut, ya sangat halus bahasanya, ya kan. Itu Rasulullah, ya. Jadi etikanya dalam berselawat tetap jaga keikhlasan, ya kemudian yang sopan, gitu ya. Makanya ini maaf nih secara umum ya kalau acara apapun di masjid, gitu ya. Kalau ada hadroh atau marawis, diupayakan grup hadroh atau grup marawisnya itu pakai
pakai nada-nada yang menyentuh, yang lebih diserap. Jadi jangan nada-nada lagu dangdut, lagu apa itu, ya kan? Ini maaf ini pun sekedar saran buat kita semua, ya kan? Tolong ya, apalagi kalau ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu itu lebih enak nadanya yang lembut gitu kan. Asraqal badru alaina. Kan nyentuh kalau gitu ya. Kadang-kadang bisa bikin bulu kuduk bangun merinding gitu. Seakan-akan Rasulullah hadir. Duplak, 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 pakai nagom dangdutan gitu. Aduh bagaimana sih ini? Gitu ya, apalagi pakai toa kan jaraknya jauh, ramai itu kayaknya gubrak 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 gitu. Jadi enakan nadanya nada yang slow lah gitu. Itu lebih menyentuh ketimbang gubrak 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 dengan apa nada-nada kayak dangdutan begitu atau lagu-lagu pop gitu ya nadanya. Ya kalau di rumah mungkin masih ya silakanlah kalau acaranya di rumah gitu ya. Tapi kalau di masjid kita lebih menyesuaikan karena masjid ini memang tempat yang tidak bisa sembarangan orang melakukan sesuatu meskipun tujuannya mungkin untuk siar agama. Nggak bisa. Jadi tetap ada batas-batas yang harus disesuaikan ya sesuai dengan ya bagaimana etika kita kepada Nabi. Jadi kalau yang sifatnya nada-nadanya rame, iringan musiknya rame, ya kan kalau di rumah atau di lapangan bolehlah, nggak apa-apa. Karena masjid ini biar bagaimanapun lebih dititik beratkan yang hal-hal yang menimbulkan kekhusyuan gitu Pak. Atau hal-hal yang bisa menyentuh hati kita. Nah itu ya. Nah jadi kita kembali kepada Sya'ban ya. Jadi ayat innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa apa lagi yang terjadi di bulan Sya'ban ini itu peralihan kiblat. Dulu kan awalnya Nabi dan umat Islam itu sholatnya kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis Palestina, ya, ke Masjidil Aqsa. Itu arah pertama. Itu ada masjidnya, ya, yang kemudian ada masjid kiblatain itu karena dari situ. Jadi masjid itu memang dipakai dua periode arah kiblat ke Palestina, Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian ke Ka'bah, Masjidil Haram, Masjid Kiblatain. Nah, itu Nabi, Pak, waktu sholat ya menghadap ke Masjidil Aqsa Palestina, itu Nabi nggak ini gitu loh Pak, kayaknya nggak sreg banget gitu. Ya. Hati beliau itu aduh ngadepnya ke sono lagi. Nabi itu pengen diganti kayak ini arah kiblat sholat jangan ngadep sono. Alasannya apa kan Nabi begitu Pak? Nggak enak, nggak sreg. Karena kan di sana ya itu ada kaum Bani Israel. Bani Israel itu kan pusatnya kan di Palestina Pak. Ya di Palestina. Ya sampai nanti kemudian berdiri negara Israel itu di situ. Ya jadi ketika Nabi dan umat Islam sholat ke sana mereka itu pada GR gitu loh Pak. GR gimana? Merasa mereka itu yang dihormatin, dimuliain. Tuh lihat Muhammad sama umatnya. Ya kan? Oh, kita lebih mulia. Buktinya mereka sholat ngadepnya ke sini. Ke negeri kita. Tuh, jadi mereka itu jadi bangga, sombong gitu loh Pak. Jadi makin jadi congkaknya. Tuh, makanya Nabi agak sreg banget. Allah Maha tahu apa yang terlintas di hati Nabi, maka turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya Muhammad sekarang palingkan wajahmu ke Masjidil Haram, maksudnya ke Ka'bah. Itu Nabi senang banget, girang banget. Itu terjadinya memang pas malam nisfu Sya'ban Pak. Turunnya ayat untuk merubah arah kiblat itu pas malam nisfu Sya'ban. Makanya malam nisfu Sya'ban itu juga salah satu bentuk mensyukuri ya nikmat dari Allah dengan dirubahnya arah kiblat. Karena dengan dirubahnya arah kiblat itu orang-orang Bani Israel atau Yahudi pada apa? Mereka pada apa ya istilahnya? Pada gerutu gitu.
brengsek banget ini ya, kudu dirubah. Ya kan? Iya, wah kita nggak bisa anu lah kita nih. Istilahnya berbangga-bangga diri sebagai umat mulia, sebagai umat besar dijatuhkan. Jadi dengan bahasa lain peralihan arah kiblat ini sebagai bukti Allah merendahkan kaum Bani Israel, Allah lebih memuliakan umat Islam dibandingkan Bani Israel. Bani Israel dulu itu umat yang memang benar-benar dimuliain Pak oleh Allah. Cuman setelah mereka melakukan kezoliman, ya kebandelan, akhirnya Allah itu jadi benci. Itu. Jadi orang Bani Israel atau Yahudi ini ya betul-betul telah dihinakan, direndahkan oleh Allah. Makanya dulu pada masa-masa terjadinya pergolakan ya, itu kan bangsa Yahudi itu kan sempat di mana aja nggak diterima. Yang satu-satunya menerima bangsa Yahudi atau Israel pada saat itu adalah orang Inggris, kerajaan Inggris. Nah disitulah berkembang orang Bani Israel atau Yahudi, ya, yang kemudian nanti ngerembet ke Amerika. Semua Eropa pada saat itu rata-rata mendukung Yahudi. Ya, tapi sebelumnya mereka itu susah Pak, datang ke negara anu nggak diterima, ke sono nggak diterima, kemarin nggak diterima. Bahkan pada terjadinya Perang Dunia Kedua, ya Jerman, ya itu menggempur orang-orang Yahudi, semuanya ditumpas, ya dengan kekuatan militer. Karena orang Yahudi emang bader-bader Pak. Dia kalau udah masuk nih ke negara tertentu diterima, kan ngelunjak dia, itu karena disuruh keluar agak mau udah, alasannya nggak bisa ini tanah Tuhan, nah tanah Tuhan katanya. Jadi begitu alasannya, susah pokoknya orang Yahudi itu, kepala batu dia. Ya. Makanya direndahkan, terus direndahkan oleh Allah sampai munculnya Nabi terakhir dan ada umat Islam. Dan sampai hari kiamat Yahudi ya atau Israel dia mau lagu apa tetap hina, tetap nggak bakalan bisa menang. Meskipun sekarang istilahnya mereka terus ugal-ugalan gitu ya, brutal, terutama terhadap umat Islam di Palestina terutama lagi yang ada di jalur Gaza. Ya biar bagaimanapun tetap pada waktunya ya Israel itu akan hancur Pak. Ya, dari sekarang aja sudah bisa kita lihat tuh peta, ya kan, peta dunia ya internasional. Banyak negara-negara termasuk negara Eropa sendiri sudah banyak yang udah nggak seneng gitu dengan Israel Pak. Ya, cuman Amerika doang. Tinggal Amerika doang nih yang lagi istilahnya geblak-geblak dada mulu, ya kan, sombong banget Amerika. Ya, pasti akan dijatuhkan Pak. Siapapun yang lawan Nabi, lawan umat Islam pasti akan dijatuhkan oleh Allah. Cuman kita semuanya ngikutin ya ketetapan waktunya kapan, ya kita yakin aja ya. Nah itu peralihan kiblat terjadi di bulan Sya'ban, tepatnya di malam nisfu Sya'ban. Jadi nanti kita nisfu Sya'ban itu di samping memang untuk berzikir, berdoa khusus ya, kita sekaligus mensyukuri nikmat peralihan kiblat. Kemudian peristiwa apa lagi di bulan Sya'ban? Yaitu bahwa amal-amal perbuatan kita dalam 1 tahun Pak, ya dalam periode 1 tahun itu akan diangkat ke langit, maksudnya diserahkan, dilaporkan data-datanya semuanya kepada Allah. Itu pada malam nisfu Sya'ban dalam 1 tahun Pak. Ya kan yang harian ada, yang mingguan ada. Kalau harian tiap maghrib itu Pak, ya tiap maghrib itu naik malaikat catatan harian, ya. Kalau catatan mingguan itu tiap hari Kamis sore, malam Jumat maghrib tuh, ya kan. Makanya kalau pada yasinan ya bagus, itu ya pada yasinan atau hari Kamisnya puasa atau sedekah atau apalah yang baik-baik. Nah, di ujungnya kan berarti bagus. Nah itu mingguan, ya. Nah untuk tahunan ya bulanan nggak ada, ya kan.
Jadi yang ada tahunan. Nah, tahunan ini nanti malam nisfu Syaban, ya. Malam nisfu Syaban itu catatan amal-amal kita diserahkan oleh malaikat kepada Allah. Dan kita makanya ya sampai ada nisfu Syaban itu supaya berharap catatan kita itu yang jelek-jelek, yang nilainya nggak bagus dihapus oleh Allah, dimaafin oleh Allah. Itu harapan kita begitu. Sebab ya kepada siapa lagi dan siapa yang bisa menghapus dosa-dosa kita, kesalahan kita ya selain Allah, selain Allah. Makanya kita upayakan malam nisfu Syaban itu ya meskipun tidak wajib ya, tapi tetap kita upayakan sebisa mungkin. Kalau memang waktunya cukup nyandak, ya silakan adakan berjamaah, tapi dengan tetap sholatnya masing-masing. Itu aja, itu yang menurut jumhur Pak. Meskipun memang ada yang melaksanakannya sholat nisfu Syaban secara berjamaah, jamaah ada. Cuman pendapat yang kuat masing-masing aja. Nanti baca yasinnya boleh dah bareng-bareng sama doanya. Gitu ya. Itu kalau umpamanya ya kan mungkin ada yang kerja, belum pulang, macet apa atau shift apa, kerjakan sendiri di rumah ya. Tapi udah kelewat maghribnya nggak ada masalah. Malam nisfu Syaban itu kemuliaannya, keagungannya sampai subuh ya, sampai subuh. Jadi luas waktunya sebetulnya. Cuman kita kan pengadaannya kebanyakan habis maghrib ya, karena memang itu yang paling enak pas waktunya. Maghrib sampai isya selesai kan pulang udah jojon, ya kan, pulang udah nyaman, begitu ya. Kan rata-rata memang waktu maghrib itu kan sebagian besar kumpul lah, apalagi zaman dulu, ya kan zaman dulu orang selalu dari jam 4:30, jam 4:30 udah nanjak semua dari sawah, ya kan, iya paling pada ngebon-ngebon doang, ya kan, kerjaannya petani ngebon udah gitu-gitu doang, ya dagang lah, ya. Sehingga maghrib itu rata-rata semuanya di rumah. Tapi kalau sekarang kan banyak yang mungkin maghrib masih di jalan, mungkin masih kerja, lembur, shift dan sebagainya. Hanya saya jelaskan peluang nisfu Syaban itu sebetulnya mulai dari terbenam matahari maghrib sampai subuh. Jadi silakan kalau Bapak ada halangan kumpul ke masjid karena belum pulang, belum nyampe rumah, kerjakan aja sendiri. Ya kan, atau mungkin istri belum juga, istrinya pengennya maunya sama bapak bareng-bareng, ya kan di rumah ya nggak apa-apa, gitu ya. Mau jam berapa ya terserah, gitu aja. Yang penting intinya kita berupaya dan ikhtiar supaya doa kita diijabah oleh Allah, ya. Karena malam nisfu Syaban itu kata Nabi dan juga diperkuat oleh Imam Syafi'i bahwa di antara malam-malam yang mustajab itu adalah malam nisfu Syaban selain malam Idul Fitri dan Idul Adha dan malam Jumat. Itu 4 malam yang istimewa Pak. Jadi malam Id ya, malam Idul Adha maupun Idul Fitri, malam nisfu Syaban dan malam Jumat. Itu yang istimewa. Silakan kita mau berdoa, mau bermunajah apa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ya rahasia dan hikmah daripada bulan Sya'ban ini juga diungkap oleh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Ya, beliau memberikan penjelasan bahwa Sya'ban itu ya adalah salah satu dari kemaha pengasih dan penyayangnya Allah yang ditumpahkan kepada Nabi dan umat Islam. Makanya Nabi kan pernah bilang, Rajab syahrullah, Rajab itu bulan Allah, wa Sya'ban syahri, Sya'ban itu bulan aku, wa Ramadan syahru umati, dan Ramadan itu bulan umatku. Jadi kalau Nabi dikasih rahmat yang begitu luas di bulan Sya'ban, itu saking banyaknya, itu luber. Nah luberannya itu buat kita Pak. Jadi
luar biasa ya kan, luberan dari rahmat Allah di bulan Sya'ban itu biar kita kebagian sebagai umat ya. Dan malam nisfu Sya'ban itu semua dosa-dosa umat Islam dihapus Pak sebetulnya tanpa diminta. Tapi ini ada tapi, kecuali sama dosa syirik gak bisa malam nisfu Sya'ban dihapus Pak. Mesti ada taubat khusus, taubat nasuha, menyekutukan Allah. Jangan. Makanya kalau yang masih percaya atau sering konsultasi sama dukun, udahlah berhenti Pak. Iya, sayang kita ngaji, ya kan. Sayang kita sholat berjamaah, mendukun masih konsultasi aja. Ya kan, gua enggak ini cuma konsultasi doang. Iya meskipun konsultasi jangan, kalau udah mendukun jangan Pak. Ya apalagi nanya-nanyain nasib. Iya kan, nanya-nanyain nasib saya minggu depan bagaimana Mbah. Gitu. Jangan tutup ya, percaya sama perdukunan atau yang dulu pernah saya bilang benda-benda pusaka yang diyakini punya kekuatan khusus. Udah, hilangin keyakinan percayaan yang kayak begitu. Yang kedua, yang kagak diampunin malam nisfu Sya'ban itu orang munafik atau orang yang apa bawaannya gampang marah sama orang Pak. Itu hati-hati ya kan, makanya kita jangan gampang marah-marah boleh cuman jangan gampang. Istilahnya sumbunya sumbu pendek. Dikit-dikit kesinggung marah, dikit marah, ribut, ya kan dendam sama orang itu jangan gak diampunin Pak. Ya, dalam riwayat yang lain ada tambahan yang durhaka sama orang tua gak diampunin Pak. Kecuali segera minta maaf sama orang tuanya. Malam itu, malam nisfu Sya'ban, temuin bapak atau ibu kita, ya udah meninggal, datengin ke kuburan. Ya, datengin ke kuburan minta maaf. Emang orang udah mati bisa kita mintain maaf? Bisa. Ya kan meskipun kita nggak dengar pasti maafin orang tua mah. Yang penting kita ada upaya gitu Pak. Supaya orang tua kita itu redo pada kita, ya, senang kepada kita. Kerjakan itu ya, kalau kita terasa ada dosa kepada orang tua ya minta maaf ya. Kalau dia masih hidup ya langsung, kalau dia udah meninggal ya datang aja ke kuburan, bilang aja Bapak Ibu maafin saya, mohon ridhonya. Itu nggak musyrik apaan sih? Orang minta, orang kadang-kadang dikit-dikit musyrik, kalau kuburan musyrik apaan musyrik? Gak tahu lebahnya musyrik, main ponis musyrik. Gak musyrik. Kalau musyrik itu Bapak Ibu berikan saya rezeki yang luas. Nah itu musyrik. Ya, tapi kalau bahasanya begini, Bapak Ibu doain saya biar rezeki saya digampangin sama Allah. Itu boleh. Boleh Pak. Ya, itu kita namanya mintanya sama Allah. Cuman lewat orang tua gitu ya. Jadi jangan salah penafsiran ya ketika orang berdoa ya kepada atau di depan kuburan. Jadi lihat bahasanya itu arahnya kemana. Ya, dari situ nanti ketahuan orang itu syirik menyekutukan Allah atau enggak di kuburan. Dan enggak usah di kuburan, kita di rumah aja bisa syirik Pak. Kan minum bodrek, ya kan sakit kepalaku yang teng dia minum bodrek hilang. Tuh kan mantap bodrek yang nyembuhin gua. Musyrik udah Pak. Agak pakai ke kuburan. Di rumah minum bodrek jadi musyrik. Kenapa? Meyakini bodrek yang nyembuhin. Gitu ya. Tapi kalau dia minum bodrek yang nyembuhin Allah itu nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau kita minum obat, kita yang kita yakinin Allahnya bukan obatnya. Jadi obat itu cuman asbab wasilah. Gitu ya Pak ya. Udah Isa ya. Oh ya. Waktu Isa udah masuk. Ya. Oh, apa? Oh,
Ya, ada dua pertanyaan dari Pak Haji Rinal. Yang pertama mengenai surah Al-Isra, alladzi barakna haulah, di mana Allah memberikan keberkahan di sekeliling Nabi, yang termasuk di situ adalah Masjidil Aqsa. Apa kaitannya dengan Bani Israel? Ya seperti yang tadi saya jelaskan, Bani Israel itu sudah direndahkan dan dihinakan oleh Allah, dan keberkahan yang ada di Palestina, yang termasuk di Palestina ya, dari Masjidil Haram terus panjang jalan sampai naik, itu diberkahi oleh Allah, yaitu semuanya untuk Nabi dan untuk umat Islam ya. Jadi termasuk Masjidil Aqsa dan komplek dan tanah yang ada di Palestina itu jadikan sebagai tanah suci buat umat Islam. Kalau umat lain kemudian Yahudi dan Nasrani juga menganggap itu tanah suci, itu urusan mereka. Tapi ayat yang menegaskan sebagai tanah suci buat umat Islam itu sudah ada khusus ya dalam surah Al-Isra itu. Jadi keberkahan itu untuk Nabi dan untuk umat Islam ya, dan yang mencintai Nabi dan yang mencintai umat Islam sesama kita. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bahwa bulan Sya'ban itu bulan Nabi, tapi ada penjelasan sebagai bulan untuk menyiram. Itu perumpamaan ya. Jadi bulan Rajab ibaratnya kita nanam tuh, nanam benih ya, bijinya tuh kita tanam naren di bulan Rajab. Nah di bulan Syaban ini kita siram, kita pupukin. Ibaratnya begitu, ini pengibaratan, perumpamaan. Nanti di bulan Ramadan biar tumbuh subur, mengeluarkan bunga dan buah panen. Panen nanti di ujung tuh di Idul Fitri. Jadi itu perumpamaan aja dari 3 bulan berturut-turut ya. Tanam benih kebaikan kemarin di Rajab, sekarang kita siram ya, kita kasih pupuk. Nah, insya Allah nanti di Ramadan kita tinggal melihat ya kan pertumbuhan pohon itu ya, kemudian berbunga dan berbuah yang bisa kita konsumsi. Ya paham ini Pak, jadi itu perumpamaan aja ya, perumpamaan. Ya baik, itu aja cukup ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lanal karim adal karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman kamila. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.